Inspiratif. Welcome to my channel. Baik Bapak Ibu Bendahara Bos dan tim manajemen Bos dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih sudah bergabung di channel saya ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe dulu. Oke, terima kasih. Nah, pada video part 2 ini saya akan bahas terkait dengan bagaimana sih nginput pembelanjaan terkait dengan P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, biasanya P5 ini itu banyak kebutuhan yang dibutuhkan. Salah satunya mungkin honor narasumber, kemudian ada kebutuhan ATK-nya, ada kebutuhan spanduknya, ada kebutuhan KBM-nya dan sebagainya. Kita akan coba bagaimana cara menginputnya. Bolehkah sistem paket atau rincian? Oke, nggak usah berlama-lama, mari kita bahas. Untuk pelaksanaan P5 yaitu proyek penguatan profil Pancasila, saya akan bagi menjadi dua teman-teman ya. Penganggaran secara umum dan penganggaran secara mengkhusus. Nah, untuk penganggaran secara umum ini biasanya seperti ini. Ya, namun banyak lagi rincian yang mungkin teman-teman butuhkan ya. Saya ambil yang secara umum aja. Yang pertama yang dibutuhkan adalah honor narasumber kegiatan, kemudian konsumsi kegiatan. Biasanya untuk kegiatan yang sampai ada workshopnya, ada pelatihannya untuk siswa-siswa untuk penguatan yang mengundang narasumber. Biasanya itu kita butuh honor narasumber, kemudian ada konsumsi snack ya untuk narasumber, tamu undangan ataupun mungkin untuk siswa. Kemudian ada cetak spanduk atau banner, itu dibutuhkan untuk mau dipasang di depan ataupun mau dipasang di lokasi kegiatan, mau gelar karya dan sebagainya. Itu masih butuh sebuah spanduk yang untuk masyarakat ataupun sekolah mengetahui secara rigid apa sih kegiatan P5-nya. Yang terakhir adalah bahan-bahan praktek KBM. Nah, ini yang mungkin perlu kita bahas terkait dengan bagaimana sih input bahan-bahan praktek KBM-nya. Nah, untuk bahan-bahan praktek KBM itu ada dua sistem yang bisa dipakai. Ada yang dipilih secara rinci, yaitu di uraian kegiatan itu sudah lengkap. Nah, ini biasanya tim markas itu sangat ekstra untuk input kebutuhan sekolah ya. Namun ada juga beberapa yang diinput secara paket karena rincian uraiannya itu tidak lengkap, sehingga supaya lebih gampang penginputan bahan-bahannya kita pakai sistem paket. Nah, sistem paket pun kita tidak sembarangan, kita ada rinciannya ya. Gini contoh pengeluaran ya. Yang pertama ada wortel, mungkin ini untuk praktek kewirausahaan ya, ataupun pedagang, ataupun proyek-proyek yang mengeluarkan paket belanja untuk masak contoh ya. Ini juga mungkin berlaku untuk yang kejuruan teman-teman ya. Yang kejuruan juga sama, boleh memakai sistem paket seperti ini ya. Mungkin wortel 10 kelompok mungkin menghabiskan 10 kg dengan harga 500.000, bawang merah 200.000 untuk 10 kelompok. Kemudian untuk bumbu dapur dan lain-lain itu menghabiskan 300.000, minyak goreng dan sebagainya. Ini contoh pengeluaran yang dibutuhkan ya. Ini teman-teman silahkan buat rincian per P5-nya ya. Anggap ini kewirausahaan, ini untuk praktek selama berapa kali ya. Jika emang dibutuhkan adalah satu kali praktek, itu ya seperti ini rinciannya. Sehingga jika kita hitung total paketnya adalah 1.400.000 dibagi dengan 10 kelompok. Berarti satu kelompok itu mendapat uang 140.000 atau mengeluarkan sistem belanja adalah 140.000 per paket per kelompok per satu kali praktek. Nah, jika dia emang prakteknya selama 3 kali, itu ya tinggal teman-teman dikalikan 3 ya, dikalikan 3 ini ya per paket yang dibutuhkan. Berarti dia butuhkan adalah 140.000 dikalikan jumlah kelompok dikalikan berapa hari dia pengeluaran. Nah, kita akan coba praktekkan di Arkas dulu ya teman-teman.
Nah, untuk yang pertama kita akan bahas yaitu narasumber. Nah, di sini P5 silakan cari di sini ketik P5 ya. Ya P5. Ya ini pengembangan pembelajaran project termasuk P5. Nah, ini kita pakai yang ini untuk yang kegiatan P5. Kemudian di bawahnya yang pertama kan honor. Berarti kita akanlah narasumber. Ya, ini honorarium narasumber ataupun pembahas. Jika emang ada orang luar pemberi materi terkait dengan kegiatan kita. Nah, di sini silakan inputkan. Kalau ini yang kalau di uraian ini setiap kabupaten itu berbeda-beda ya. Nah, anggap kalau narasumber kita ketik lagi narasumber. Ya, silakan pilih narasumbernya yang mana. Ya, untuk narasumber dan sebagainya. Kemudian berapa harga satuannya ini per jamnya. Misalnya kalau narasumber kan kita pakai per jam. Contoh 250.000. Contoh ya, silakan disesuaikan dengan SSH di kabupaten masing-masing Pak Ibu ya. Kemudian kita narasumbernya dia kita pakai di bulan Maret. Ya, berarti kita butuh narasumber adalah 2 orang. Ya. 2 orang per orang per jam. Nah, seperti itu, orang per jam. Untuk satuan silakan disesuaikan dengan Arkas Bapak Ibu, karena ini pasti beda ya, ini beda setiap Arkas, karena yang input adalah pihak markas. Silakan masukkan jika emang narasumber adalah 2 untuk kegiatan 1P5 ya, kegiatan 1P5 masukkan. Nah, sudah masuk satu kegiatan untuk narasumber. Kemudian kita butuhkan lagi kegiatan yang kedua. Yang kedua itu adalah konsumsi. Ya, untuk konsumsi sama kegiatan P5. Kemudian makan minum. Ya, makan minum untuk fasilitas uraian pendidikan. Nah, silakan apa yang teman-teman butuhkan. Jika nasi bungkus mungkin itu nasi kotak dengan harga 25.000 contoh ya. Di bulan yang sama di Maret. Kemudian Bapak Ibu butuh berapa kotak? Mungkin mau dibelikan semua nih, kadang-kadang Bapak Ibu itu banyak untuk siswa, silakan. Jika memang anggarannya minim mau diberikan untuk narasumber aja, silakan. Tergantung kebutuhan dan jumlah uang Bapak Ibu. Mungkin saya pesannya adalah 200 kotak. Itu. Jika memang untuk diberikan ke siswa mungkin karena anggarannya cukup, silakan. Jika memang tidak, teman-teman mau snack kotak, ya silakan snack kotak diberikan juga sama, harganya anggap sebesar 8.200 kotak untuk diberikan untuk siswa dan narasumber untuk kegiatan workshop ataupun pelatihan, itu silakan. Kemudian ada spanduk, ini juga sama, kalau spanduk sama untuk kegiatan P5. Kemudian belanja cetak dan pengadaan. Nah, ini mungkin teman-teman Bapak Ibu bikin spanduk berapa gitu. Nah, 3x1 contoh ya, harganya adalah 100.000 untuk di bulan Maret, dan saya ingin belinya 2 buah gitu, untuk di ruangan dan di luar. Di 2 buah spanduk dengan harga ya ini ya, jangan sampai melebihi SSH ya. Berarti ini per meter ya, ini kan jika salah bisa dipilih ya. Spanduk kita cari yang umum aja, kalau memang ada yang tak sesuai dengan SSH bisa nyari yang umum. Spanduk kan 25.000 per meter. Kemudian teman-teman beli 3, berarti 3 dikalikan dengan belinya 2, berarti 2 kali 3 berarti 6 meter ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk bahan praktek KBM ini ya, teman-teman inputnya adalah sama ya, P5
P5 kemudian ini dipilih adalah bahan praktek KBM ya, ini bahan-bahan praktek KBM. Nah, dan uraian ini kembali lagi saya bilang ya, kembali lagi ke kabupaten masing-masing. Ada yang memang kosongan. Kalau di sistem kosongan, berarti teman-teman silakan ketik ya, ketik uraian belanja kegiatan P5 untuk tema apa gitu. Silakan diketik. Jika emang sudah diisi seperti itu, sudah isi, berarti teman-teman hanya bisa memilih uraian yang sudah ada. Namun jika masih kosongan, teman-teman silakan ketik, buat serinci mungkin sehingga nanti tidak bingung anggaran ini untuk apa sih, untuk punya si kelompok P5 yang mana gitu. Silakan ketik di sini uraiannya apa yang ingin inginkan atau dibutuhkan ya. Ketik kebutuhan P5, kebutuhan belanja P5 mungkin untuk tema apa, silakan diketik ya. Jika emang masih kosongan, jika sudah ada pilihan berarti teman-teman hanya bisa memilih yang sudah ada. Kemudian berapa harga satu paketnya, tadi kan 140.000. Nah, di bulan Maret kemudian Ibu butuh berapa paket, ini kan tadi ada 10 paket ya, untuk satu kali praktek ya. Namun jika emang prakteknya dilaksanakan 3 kali gitu, berarti teman-teman butuh 30 paket belanja ya, 30 paket ya, seperti itu. Ini untuk kegiatan P5 teman-teman ya, untuk kegiatan P5 itu cara penginputannya ya, 140. Nah, juga ada pengeluaran selain bahan praktek KBM. Mungkin kalau kita rigid lagi, mungkin untuk kegiatan P5 untuk pertanian dan perkebunan, mungkin ada yang mengambil gaya hidup berkelanjutan. Nah, mungkin akan ada tambahan seperti ini, belanja bibit atau tumbuhan. Terus ada belanja bahan kimia, itu berupa mungkin untuk nyemprot lah, untuk penyemprotan tanamannya, untuk bahan kimianya dibutuhkan. Butuh juga bahan bakar mungkin untuk pembelian BBM untuk mesin potong rumput, ataupun untuk ya pokoknya untuk kebutuhan-kebutuhan yang membutuhkan bahan bakar BBM lah, untuk mesin-mesin untuk pertanian. Kemudian juga untuk berkegiatan mungkin cangkul, sabit dan sebagainya, untuk meratakan tanah dan sebagainya. Ini kebutuhan khusus jika diperlukan. Nah, cara inputnya adalah sama seperti tadi ya, TP5, kemudian jika emang butuh bibit itu udah ketik bibit ya, di sini bibit tanaman ya, belanja bahan-bahan bibit tanaman. Nah, di sini silakan pilih bibit apa yang ingin ditanam atau dieksplor. Kemudian teman-teman mesti pengen bahan bakar untuk bensin, bahan kimia mungkin seperti pupuk dan sebagainya, silakan pilih bahan kimia ya. Kemudian mungkin Bapak Ibu butuh lagi cangkul dan sebagainya. Ini biasanya kalau cangkul ada di bahan-bahan lainnya, ini ada di sini bahan-bahan lainnya. Mungkin di sini Bapak Ibu butuh cangkul dan sebagainya, silakan apa hal-hal yang dibutuhkan untuk kegiatan P5-nya ya. Kemudian butuh berapa per paket dan sebagainya ya. Mungkin Bapak Ibu sekian terkait dengan bagaimana sih input P5-nya. Nah, penginputan P5 ini mirip dengan penginputan kejuruan atau SMK ya. Terus bagaimana dengan di siplahnya Pak? Nah, untuk di siplah nanti Bapak Ibu tetap akan pilihannya adalah per paket. Namun untuk belanjanya silakan Bapak Ibu kita lakukan fitur chat dengan penyedianya. Kita butuh anggaran apa per paket, kemudian harganya kita nego dengan harga segini, itu silakan. Adapun teman-teman bisa ketika SPJ-nya sudah di print, Bapak Ibu di rincian kebutuhan, karena ketika Bapak Ibu ingin belanja itu ada sistem
ada catatan lainnya, silakan dicek di sana apa kebutuhannya sehingga terekod dalam siplahnya. Plus tambahan jika masih ada penguatan karena ini sistem paket, biar nggak menimbulkan pertanyaan, Bapak Ibu silakan di print out SPJ. Dibutuhkan juga rincian per paket yang tadi ya, rinciannya apa saja dibutuhkan, silakan dibuat, kemudian per paketnya berapa, tanda tangannya kepala sekolah dan rekanan. Artinya ada rincian lebih rinci yang ingin ada untuk pelengkap SPJ-nya. Oke, sekian Bapak Ibu kegiatan penginputan. Nanti di part 3 silakan apa yang ingin Bapak Ibu butuhkan silakan di kolom komentar. Kita akan buatkan bagaimana cara nginput. Oke, salam inspiratif.